Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah kami yang datang kepadamu di awal minggu pada tahun yang baru ini. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan, dan rindu untuk mendengarkan akan sabda firman-Mu. Karena itu kami mohon, kuasailah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu dan memberlakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan. Inilah kami ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada saat ini dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9. Bunyinya demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara, sampai di sana pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Terpujilah Kristus. Yang menjadi tema pada saat ini, yaitu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021.
Sehingga antara satu dengan yang lain kita sudah saling menyapa, selamat tahun baru. Artinya saudara-saudara, bahwa kita sudah selamat melewati suatu perjalanan yang panjang di tahun 2020. Dan memang saudara-saudara, kalau kita kembali menoleh ke belakang di tahun 2020, maka sangat jelas bahwa di tahun 2020 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena hampir dari sepanjang tahun ini dipenuhi dengan suatu pergumulan yang berat dalam kehidupan manusia yang ada di dalam dunia ini dengan adanya pandemi virus corona. Tapi syukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita semua di sini adalah pemenang-pemenang yang mampu melewati segala situasi dan kondisi di tahun 2020. Susah dan senang, untung maupun rugi, pahit maupun manis, dan masih banyak hal yang kita lalui. Tapi karena pertolongan dari Tuhan, maka semuanya kita mampu lewati. Karena kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang berkuasa, kita bergantung kepada Tuhan yang memimpin akan perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seperti umat Israel di dalam pembacaan kita tadi, selama 40 tahun lamanya mereka di dalam pengembaraan di padang gurun, dalam perjalanan dengan berbagai macam tantangan dan masalah yang dihadapi. Tapi mereka mampu untuk menyelesaikan semuanya, sehingga di dalam pembacaan kita pada saat ini adalah merupakan suatu babak baru bagi umat Israel, di mana babak sebelumnya di dalam pengembaraan di padang gurun, umat Israel dalam kepemimpinan Musa. Tapi kita lihat saudara-saudara, Musa dia tidak menyeberang lagi memasuki tanah perjanjian, tetapi Tuhan memanggil dia di penghujung perjalanan umat. Tapi itulah Tuhan, Dia yang berkuasa atas semua makhluk ciptaannya. Sehingga kita lihat di dalam sejarahnya, Musa sudah lihat itu tanah Kanaan, dia sudah lihat, tetapi Tuhan tidak izinkan dia untuk meneruskan perjalanannya ke sana. Tetapi perjalanan kepemimpinan bangsa Israel digantikan oleh Yosua. Saudara-saudara, tapi kalau kita melihat, Yosua ini bukanlah orang yang baru bagi umat Israel, tetapi Yosua adalah penerus Musa. Kalau boleh dikatakan saudara-saudara, bahwa Yosua ini adalah asistennya daripada Musa. Yosua pernah turut dalam perang Israel melawan orang Amalek. Yosua juga adalah salah seorang dari 12 pengintai yang dikirim ke tanah Kanaan. Kita lihat kan di dalam sejarah, 10 pengintai mereka pesimis untuk masuk Kanaan.
hanya 2 pengintai yang optimis mendukung Musa untuk masuk ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Saudara-saudara, Yosua juga adalah asisten Musa. Ketika Musa, dia naik ke Gunung Sinai. 40 tahun lamanya Yosua mendampingi Musa. Tapi saat ini saudara-saudara, adalah suatu babak baru bagi Yosua tanpa ada Musa. Tuhan tahu saudara-saudara bahwa Yosua ini sudah mendapatkan segudang pengalaman bersama-sama dengan Musa dalam memimpin perjalanan umat Israel di padang gurun. Tapi di dalam pembacaan kita tadi saudara-saudara, sampai 3 kali Allah mengingatkan Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadilah kuat. Jadi Tuhan mau katakan kepadanya agar supaya sebagai pemimpin yang baru di dalam kehidupan umat Israel, dia harus kuat dan berani. Tuhan tahu saudara-saudara akan kehidupan dari setiap manusia, dan Tuhan tahu juga akan kedalaman hati dari setiap manusia. Dan Tuhan tahu juga apa yang dirasakan oleh Yosua pada waktu itu ketika diberikan suatu tugas dan tanggung jawab memimpin umat Israel. Nah saudara-saudara, Tuhan mengetahui isi hatinya. Tuhan tahu saudara-saudara bahwa ada ketakutan di dalam diri Yosua. Ada kekhawatiran yang dia rasakan ketika dia dipercayakan memimpin umat Israel. Karena saudara-saudara, Yosua dia tahu persis akan kehidupan umat Israel. Karena dia sudah ada di dalamnya. Dia tahu bagaimana kehidupan umat yang keras kepala. Dia tahu bagaimana kehidupan yang selalu bersungut-sungut, merasa puas, merasa tidak puas di dalam kehidupan ini. Dia tahu saudara-saudara sangat sulit untuk menghadapi akan sikap dari umat Israel pada waktu itu. Belum lagi saudara-saudara, dia harus menghadapi musuh dari luar, yaitu orang Kanaan. Yang dikatakan oleh 10 pengintai, mereka adalah orang-orang yang kuat. Dan kotanya berkubu. Jadi ada keraguan, ada ketakutan di dalam diri Yosua. Bagaimana mau menghadapi bangsa Kanaan ini. Tapi saudara-saudara, di sini di dalam pembacaan kita tadi, maka Allah memberikan kekuatan kepadanya. Berulang-ulang Allah ingatkan dia, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, apa yang Allah katakan di dalam pembacaan kita, yang dia katakan kepada Yosua, maka pada saat ini saudara-saudara, seperti bangsa Israel yang sudah melakukan penyeberangan, maka kita pun sudah melakukan suatu penyeberangan memasuki tahun yang baru ini. Jadi kita bagaikan bangsa Israel yang akan masuk di tanah perjanjian. Pada waktu itu saudara-saudara, banyak pertanyaan di dalam diri Yosua.
Apakah saya sanggup mau menghadapi orang-orang yang ada di Kanaan? Apakah saya sanggup untuk melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab ini? Nah, saudara-saudara, tentunya juga ketika kita memasuki tahun yang baru ini, kita juga mempunyai suatu pertanyaan, apakah kita sanggup untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru, tahun 2021 ini? Apalagi situasi dan kondisi sekarang yang memprihatinkan dengan adanya virus corona ini. Banyak pertanyaan yang muncul, saudara-saudara, di dalam pikiran kita. Apakah hal-hal yang terjadi di tahun 2020 ini masih akan terjadi di tahun 2021 ini? Itu pertanyaan. Ditambah lagi, saudara-saudara, dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Masalah kebutuhan hidup, masalah-masalah di dalam keluarga, masalah-masalah di dalam kesehatan kita, masalah-masalah di dalam persekutuan, di dalam pelayanan, dan berbagai macam masalah yang kita hadapi. Maka kita bertanya, saudara-saudara, apakah kita sanggup menghadapi semuanya itu? Karena itu firman Tuhan menyapa kita semua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Di dalam ayat 6 menyangkut tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dalam arti, saudara-saudara, kita berdamai dengan diri kita. Kita siap untuk meneruskan kehidupan dengan berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Dan di dalam ayat 7 tadi, saudara-saudara, dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, dan dikatakan kita harus bertindak hati-hati. Jadi Allah mengatakan kepada Yosua untuk bertindak hati-hati. Kita pun diingatkan pada saat ini agar di dalam kehidupan ini kita pun harus bertindak hati-hati. Apalagi zaman sekarang, saudara-saudara, pergumulan kita sungguh berat. Musuh kita sangat berat. Kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan, yaitu virus corona ini. Firman Tuhan menyatakan kepada kita agar bertindak hati-hati. Kita hati-hati. Jadi kita harus protect diri kita, kita jaga diri kita. Jangan kita datang kepada hal-hal yang membahayakan kehidupan kita. Ini yang diingatkan kepada kita. Dan biar kita semakin kuat. Dan kita jangan ceroboh menghadapi situasi dan kondisi sekarang ini. Dan firman Tuhan katakan, kita jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dalam arti, saudara-saudara, kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena penentu kehidupan ini adalah Tuhan. Dialah yang berkuasa. Kita percayakan diri kita kepada Tuhan. Tetapi kita harus mengingat bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada masing-masing kita. Jadi hidup ini adalah pilihan. Biarlah kita meminta kuasa Roh Kudus
untuk selalu hadir di dalam hati kita semua, agar pilihan-pilihan kita dalam menjalani kehidupan ini adalah pilihan-pilihan yang tepat, pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bersandar dan berharap kepada Tuhan. Karena Dia adalah Immanuel. Kita percaya dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2021 ini. Kita percaya sebagaimana Tuhan yang menuntun bangsa Israel di zaman Yosua, Tuhan juga yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita melewati berbagai macam hal. Karena itu, apapun yang kita hadapi, kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan memberkati kita. Amin.